khususan sinasari kulingirani sirahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والمؤمنين والمؤمنات المشاهد الأكرام والطيبات والطيبات خصوصا إلى أولئك إلى حضرة الروح بمشهد الأنوار المحاكمة وفي سيدنا السلام dan وزوجته حضرة وزوجته وأهل الجنة فصاروا سيرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم kita ada Al-Fatihah sekali lagi pada teman kita, sahabat kita, istrinya Muhammad Ibu Yuri. Mudah-mudahan anaknya diangkat, diberikan kesehatan kembali, dia bisa lagi bersama kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan kita yang disampaikan untuk para ahli tubuh kita. Untuk itu, marilah sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita padanya dengan segala hormat. Persilakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farangga,
Ketua DKM, Ketua Lingkungan, Om Rio, guru-guru kita, orang tua kita yang mulia, Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Ustadz Suhendi, Bapak Haji Kanadi, seluruhnya para sesepuh, para tokoh masyarakat, Bapak Haji Sayuti yang baru datang, seluruh jamaah, Bapak Ibu yang hadir tanpa terkecuali, semoga semua kita disehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu di rumahnya Allah sekaligus taman surganya Allah. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat agung yang wajib kita syukuri, dan semoga kenikmatan duduk di majelis ilmu tidak Allah cabut dari diri kita sampai Nabi diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa di dalam diri kita. Kenikmatan itu adalah segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika segumpal darah itu baik, maka seluruh anggota kita, anggota tubuh kita menjadi baik dan terus bergerak melakukan kebaikan. Wa idza fasadat fasada zadal kulluh. Dan ketika segumpal darah itu rusak, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi rusak dan akan terus bergerak melakukan kerusakan. Ala wahyal qalbu, segumpal darah itu adalah hati. Oleh karena itu, hati yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita wajib kita rawat. Kita rawat jangan sampai kemasukan penyakit. Penyakit hati itu apa? Banyak Bapak Ibu. Sombong, riya, sum'ah, ujub, dengki, hasud, bakhil, dan seterusnya. Males. Itu semua penyakit hati. Oleh karena itu, kita jaga hati kita, kita hidupkan nur cahaya di dalam hati kita. Salah satu caranya adalah dengan duduk di majelis ilmu. Dengan duduk di majelis ilmu, hati kita cahayanya akan terus menyala. Semakin hebat kita mencari ilmunya Allah, semakin hebat cahaya di dalam hati kita. Oleh karena itu, setiap kali kita duduk di majelis taklim, jangan semata-mata hanya niat mencari ilmu, tapi niatkan untuk membersihkan hati. Kalau kita ilmunya nambah, sementara hatinya enggak tambah bersih, bahaya. Lama-lama Bapak Ibu justru akan berubah menjadi iblis. Menjadi iblis lah. Iblis itu alim, tapi hatinya busuk. Sehingga Allah pakar. Semoga bertambahnya ilmu, bertambah bersih pula hati kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita kembali melanjutkan kajian Nasaihul Ibad, masih pada Babus Sumani. Babus Sumani, makalah keempat, kemarin belum selesai. Saya ulang sedikit, pada makalah keempat itu merupakan makalah yang datangnya dari sahabat Utsman bin Affan. Beliau menyampaikan nasihat bahwa tanda-tanda orang yang sudah ma'rifat itu ada 8. Yang pertama sudah kita bahas, 1, 2, 3 sudah. Sekarang kita tanda orang yang sudah ma'rifat yang ke berapa ini? Keempat. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ainahu ma'al haya'i wal bukai. Wa ainahu kemarin itu ya, itu sudah ya. Sekarang wa iradatuhu ma'akati wa ridho. Tanda kemakrifatan seseorang adalah wa iradatuhu, kehendaknya. Setiap orang kan punya kehendak Bapak Ibu ya. Kehendaknya itu ma'at tarki war ridho, bersama dengan at-tarki. Tarki itu justru dia meninggalkan kehendaknya, war ridho, dan ridho dengan yang terjadi. Orang yang ma'rifat semakin kenal dengan Allah dengan baik, justru dia semakin mengesampingkan kehendak pribadinya. Yang ada justru dia mengharap kehendak Allah disertai keridhaan. Kenapa demikian? Karena dia punya keyakinan kehendak Allah lah yang terbaik. Itu yang tertanam dalam hatinya. Beda kalau orang itu belum dekat sama Allah. Yang ada kepengennya kehendak dirinya yang selalu pengen diwujudkan, kehendak dirinya yang dikedepankan, sehingga seringkali dia akan sangat kecewa ketika kehendaknya tidak kesampaian. Betul? Kecewa nggak Pak? Kecewa. Beda dengan orang makrifat, kehendak dirinya dikesampingkan. Dia punya keinginan tapi mencoba untuk kesampingkan. Saya nanti malam mau ngaji, semoga nggak hujan. Itu kehendaknya. Tapi walaupun punya kehendak dikesampingkan, sehingga upamanya kok nanti malam ternyata hujan, dia tetap mensyukuri. Kenapa? Karena itu kehendak Allah, dan yakin kehendak Allah lah yang terbaik. Meyakini kehendak Allah yang terbaik itu susah Bapak Ibu. Butuh latihan, butuh keyakinan, butuh kekuatan iman. Seringkali manusia itu selalu kepengen kehendaknya itu terwujud, kesampaian, sesuai dengan harapan, sesuai dengan ekspektasi ya, gitu kan bahasa sekarang Pak. Kalau nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai dengan harapan, kecewa. Kecewanya itu luar biasa. Sampai berhari-hari itu nggak hilang. Nah, itu orang yang masih belum ma'rifat. Nah, makanya sekarang pelan-pelan kita latihan untuk ma'rifat. Caranya itu, kesampingkan kehendak kita, utamakan kehendak Allah. Kita kepengen anak saya nanti begini, ternyata nggak sesuai harapan. Kecewa nggak? Kecewa. Tapi sekecewa-kecewanya kita, setelah kita ngaji paham, kecewa itu tidak menjadikan dirinya jauh dari Allah. Justru dia berusaha untuk mendekat lagi kepada Allah. Tujuannya apa? Biar kehendaknya itu sesuai dengan kehendak Allah. Pak, orang itu doanya mustajab karena kebetulan kehendak dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Orang itu cita-citanya kesampaian, itu karena cita-citanya sesuai dengan kehendak Allah. Sehebat apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan kehendak, nggak ada artinya kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, orang ma'rifat cara berpikirnya bukan usaha lahiriah yang ditingkatkan, tapi usaha batininya untuk semakin mendekat kepada Allah, sehingga dia bisa menangkap kehendak yang Allah inginkan pada dirinya. Kalau orang sudah mulai bisa menangkap kehendak Allah atas dirinya, maka dia akan semakin indah, nikmat, rileks, damai dalam menjalani kehidupan. Kalau bahasa Jawanya nggak ngoyo, paham ngoyo?
Ngoyo itu apa, Om? Bukan. Ngoyo itu terlalu bersemangat. Karena dia kepengen jadi orang kaya. Dia pikir jadi orang kaya itu harus kerja keras, banting tulang, berangkat gelap, pulang. Mindsetnya, cara berpikir dia begitu. Orang makrifat nggak begitu. Kalau pengen punya duit banyak, jadi orang kaya, yang dideketi, yang dikejar adalah bagaimana kita bisa dekat sama zat yang membagi rezeki. Bagaimana kita semakin dekat sama zat yang meluaskan rezeki. Kerja mah semampunya, waktunya kerja, waktunya sholat, waktunya ngaji. Tapi kalau ngoyo, ngelembur, ngebut, berangkat gelap, pulang gelap, nggak inget sholat, nggak inget ngaji, dia pikir dengan begitu rezekinya banyak, jadi orang kaya. Salah, capek doang itu. Harusnya yang dideketin itu zat yang membagi rezeki. Pak, Bu, orang sukses itu karena usahanya atau karena kehendak Allah? Karena begitu. Kunci sukses kerja keras. Emang mereka yang pada gagal kerja keras. Mereka yang gagal, runtuh, bangkrut, mereka pekerja keras semua, Pak. Jangan dikira nggak kerja keras. Adapun Bapak menjadi sukses itu benar-benar sesuai kehendak Allah. Dari 100 orang, semua kerja keras. Kira-kira potensi berhasil menjadi orang sukses berapa persen? Yakin nggak 100% sukses semua? 50%? Enggak. Paling maksimal 10%. Dari 100 orang, maksimal paling 10 orang yang sukses. Itu artinya kesuksesan seseorang tidak tergantung pada kerja kerasnya. Karena 100 orang udah kerja keras semua, yang terbukti cuma 10 orang. Itu artinya 10 orang itu kebetulan sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang harus kita pahami, Pak. Sehingga dengan begitu, kerja semampunya, waktunya sholat, waktunya ngaji, begitu, Pak. Udah ngoyo, capek, pulang gelap, berangkat gelap, kaya, capek lahir batin, udah capek lahir batin, ruginya juga dunia akhirat, udah dunianya rugi, akhiratnya juga rugi. Paling enak ya begitu, kerja semampunya. Umpamanya jualan nasi uduk, pagi buka jam 9 sudah selesai, alhamdulillah terkumpul 300.000, alhamdulillah. Nah, udah habis itu ngapain? Mandi, sholat duha. Selesai sholat duha, baca Quran, tidur dah. Sore-sore bangun, udah begitu, Pak. Nggak usah ngoyo, oh ini nasi uduk laris, gimana kalau kita buka 24 jam? Malah stres, Pak. Malah nggak laku. Lihat aja. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, jangan berubah jadi orang rakus. Begitu berubah jadi orang rakus, malah Allah cabut lagi rezekinya. Contoh begitu, wah ini jualan nasi uduk pagi-pagi laris nih, masak 1 jam udah ludes semua. Gimana kalau kita jualan 24 jam? Itu kan namanya rakus, maruk. Wah kata dia mumpung laris, malah dicabut nikmatnya. Udah biarin 1 jam pagi ya pagi aja. Bahkan wah ini jualan nasi uduk 5 liter habis. Gimana kalau besok kita tambah 10 liter? Malah 5 liter beda. Begitu Bapak tambah 10 liter, malah nggak ada yang beli. Teori dalam dagang itu ternyata begitu, Pak. Percaya nggak percaya? Betul, Bapak? Ini yang pernah dagang ini. Tapi begitu. Waduh, 10 liter habis nih. Besok kita tambah 12 liter. Malah nggak ada yang beli, Pak. Malah nyisa banyak gitu. Kemarin kekurangan, ini malah nyisa banyak. Memang begitu, dan itu sebagai teguran. Jangan marok, jangan rakus. Udah 10 liter, jangan usah dinaik-naikin. Begitu, Pak. Nah, itu
diakui oleh para pedagang. Kadang saya nanya, udah habis jam segini? Udah Pak Ustaz. Gak lama lagi, gak berani Pak Ustaz, kalau saya tambah malah gak habis, bisa banyak. Emang itu teori alam, percaya atau gak percaya, gitu Pak. Nah, kembali kepada bagaimana kita punya kehendak, tapi ingat yang berlaku di dunia ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yakni ad-dunya. Sudah, itu selesai. Sekarang udah terakhir itu Pak Bu. Itu terakhir berarti kemarin udah 1, 2, 3, 4 sudah. Nah sekarang makalah yang berikutnya. Wal maqalatul khamisan, maqalah yang kelima. An Aliyin radhiyallahu anhu. An Aliyin, maqalah nasihat ini datangnya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya, wa karramallahu wajhah, dan Allah muliakan wajahnya. Sayyidina Ali menyampaikan nasihat untuk kita semua. La khaira fi salatin wala la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. La khaira, tidak ada kebaikan, fi salatin, di dalam suatu solat, la khusyu'a, yang tidak ada kekhusyuan, fiha, di dalam solat tersebut. Pak, Bu, renungan buat kita. Berpuluh-puluh tahun kita sholat, khusyuknya nambah atau malah berkurang? Gak usah dijawab Pak, renungkan saja Pak. Bertahun-tahun kita sholat, makin khusyuk apa makin ngeblank? Ya gak usah dijawab. Artinya, ketika kita sholat, ternyata di dalam sholat kita tidak ada kekhusyukan, kata Sayyidina Ali, nggak ada kebaikan. Kenapa nggak ada kebaikan? Karena inti sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Inti sholat adalah bagaimana sholatmu mampu menjadi tameng dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau sholatnya khusyuk. Kalau sholatnya nggak khusyuk, maka sholat itu tidak akan berpengaruh apapun dalam diri seseorang. Sholat mah sholat, nyolong mah tetap. Sholat mah sholat, mata mah tetap jelalatan. Kenapa sholatnya kok nggak bisa berbekas? Ya nggak berbekas, emang sholatnya nggak ada khusyuk-khusyuknya. Itu yang dimaksud Sayyidina Ali. Oleh karena itu, Pak, Bu, berusaha untuk khusyuk menjadi sangat penting. Walaupun secara fikih, sholat gak khusyuk itu sah. Bapak sholat, pikirannya melayang kemana-mana, sah gak secara fikih? Sah, Pak. Tapi di dalam nilai suatu sholat, gak ada nilainya. Ngelamun mulu sholatnya. Begitu salam kaget. Kok udah salam sih? Kaget dia Pak, emang dia pikirannya melayang kemana-mana. Untungnya dia jadi imam, coba kalau dia jadi imam. Bahaya, makanya orang yang suka ngelamun, jangan jadi imam. Bingungin nanti Pak, mau jadi bingung. Gitu. Makanya kalau orang lagi bermasalah, banyak pikiran, jangan jadi imam deh. Ke bawah dan kacau semua. Untungnya tadi imam kita, alhamdulillah. Coba kalau lagi banyak pikiran, bisa 4 rakaat itu Pak. Gitu. Oleh karena itu, walaupun khusyuk tidak menjadi syarat di dalam kajian fikih, tetap kita perjuangkan, karena itu menentukan nilai sholat kita di hadapan Allah. Sampai-sampai digambarkan begini Pak. Dalam syarahnya, kama qalahu Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, beliau menjelaskan ada sebuah riwayat, abdi habli min aini kad dumu'ah,
Kata Allah, abdi wahai hambaku, habli berikanlah untukku, min ainika dari matamu, ad-dumu'a air mata. Jadi walaupun kita doa, zikir, gak bisa nangis terus-terusan, paling enggak Pak, seumur hidup Bapak pernah doa dan nangis di hadapan Allah. Paling enggak sekali seumur hidup. Karena itu Allah senang Pak. Bahasanya begitu, habli min ainika dumu'a. Wahai hambaku, berikan dari matamu air mata. Karena ketika ada orang berdoa, orang zikir, kok bisa menetes air matanya, Allah itu girang melihat hamba begitu Pak. Kalau toh nggak bisa setiap saat, minimal seumur hidup sekali Bapak Ibu pernah nangis di dalam doa. Pernah nangis ya Pak? Wih, pernah nangis nggak di dalam doa? Pernah ya? Alhamdulillah. Kalau belum pernah, nanti malam kita nangis bareng Pak. Itu. Nangis bareng. Teng jam 3 kita nangis bareng. Harus pernah usahakan setiap saat kalau bisa. Kalau nggak bisa ya seumur hidup sekali. Itu yang diinginkan Allah. Yang kedua, wa min qalbika al khusyu'a. Berikan kepadaku wahai hambaku, min qalbika dari hatimu al khusyu'a, yaitu kekhusyuan. Itu sudah bikin Allah senang. Sholat suruh khusyuk dari takbir sampai salam, susahnya luar biasa. Betul. Jangankan kita, kelas sahabat aja nggak bisa, apalagi kita. Namun walaupun berat, walaupun susah, usahakan kita pernah khusyuk di dalam sholat, sehingga itu akan membuat Allah menjadi senang melihat kita. Makanya begitu ya, wahai Tuhanku, berikan kepadaku kekhusyuan dari hatimu, walaupun cuma sebentar. Allahu Akbar, khusyuk. Begitu bar, ngeblank lagi ya. Ntar ruku, ingat lagi sama Allah. Bangun dari ruku, ngeblank lagi. Ya, si anu. Tuh muncul semua di pikiran itu. Turun, Allahu Akbar, sujud, ingat tuh. Ingat sama Allah, ya Allah, ampuni dosaku. Ya. Begitu bangun dari sujud, ya kelihatan lagi kan, si anu. Memang berat, tapi paling tidak kita pernah khusyuk. Paling tidak di dalam sholat kita ada kekhusyuan, walaupun sebentar, itu sudah membuat Allah menjadi senang. Jangan sampai Allah sampai. Nah, ini yang diinginkan. Kalau sudah bisa khusyuk, Bapak bisa nangis, dijamin oleh Allah, fa inni astajibu laka, maka aku akan mengijabah semua doa-doamu. Insyaallah. Jadi Bapak Ibu kalau pengen doanya cepat, caranya cuma dua. Satu khusyuk, yang kedua nangis. Itu cepat sekali Pak. Makanya pernah saya sampaikan, ada 4 air mata yang sangat berharga di hadapan Allah. Salah satunya air mata ketika zikir atau doa. Itu sangat berharga di hadapan Allah, sehingga bahasa Allah, aku malu untuk tidak mengabulkan doa hamba tersebut yang nangis sambil doa, atau doa di dalamnya ada nangis. Itu luar biasa Pak. Nah makanya nanti malam tuh coba gitu, dilatih, karena memang urusan nangis itu susah-susah gampang. Diajak doa nggak nangis-nangis, diajak baca Quran ya nggak nangis, diingatkan dengan neraka ya nggak ada nangis-nangisnya. Giliran ditagih utang nangis, kan aneh Pak itu. Itu hati yang apa? Kalau hati yang lembut diajak bicara tentang neraka, siksa sedih,
Itu dilatih, itu kekhusyukan. Biar apa? Biar sholat kita itu ada kebaikan di dalamnya. Biar sholat kita itu punya nilai yang membekas dalam diri kita, tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya nandainya gampang. Sholat saya diterima nggak sih sama Allah? Nandainya gampang. Kalau bapak gara-gara sholat berubah jadi orang yang bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, berarti itu tanda sholat kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita sholat terus, sementara maksiat jalan terus, kita nggak mampu untuk menahan diri, berarti tanda sholatnya belum diterima Allah. Begitu caranya Pak. Nah pertanyaannya, selama ini kita sholat sudah membentengi diri kita apa belum? Nah, silahkan dipikir sendiri itu Pak. Yang berikutnya, wala khaira fi saumin, wala khaira, dan tidak ada kebaikan fi saumin, dalam suatu ibadah puasa, dalam puasa. La imtina'a, yang mana tidak ada pencegah, tidak mampu menahan fihi, di dalam puasa itu, anil lagwi, dari melakukan perbuatan yang sia-sia. Puasa Ramadan biasanya banyak waktu, banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan. Tapi kok ada seseorang puasa cuma tidur mulu kerjaannya. Kesempatan berbuat baik ada, tapi dia lebih milih untuk tidur mulu, main HP, sore-sore jalan-jalan, ngabuburit. Itu kan? Anda kan orang begitu Pak? Nah, so puasa yang model begitu sama, tidak ada kebaikan di dalamnya. Bisa jadi puasanya memang sah secara fikih, tapi puasanya tidak mampu merubah baik pada dirinya. Apa sih puasa itu? Puasa itu Pak adalah junnatun. Puasa itu benteng. Yang kedua, puasa itu lizamun. Lizamun itu kendali. Puasa yang diterima Allah adalah bagaimana kita puasa, dan puasa itu mampu membentengi diri kita dari perbuatan maksiat dan perbuatan yang sia-sia. Itu junnah. Yang kedua, puasa itu diartikan sebagai lizamun. Lizamun itu kendali. Yang mana sebab puasa itu dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Bukan malah menuruti hawa nafsunya. Tidur mulu, melek, main HP, tidur lagi. Itu tandanya menuruti hawa nafsu. Bukan mengendalikan hawa nafsu. Nah, puasa yang model begitu tuh tidak ada kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, besok Ramadan berapa bulan lagi? 3 bulan lagi Bu. Insya Allah nanti Desember, Januari, Februari kita puasa. Maret Lebaran. Alhamdulillah. Udah seneng banget tuh bayangin puasa Maret Lebaran tuh Pak. Senang tuh. Semoga panjang umur. Nah, nanti berjuang bagaimana puasa ini benar-benar ada kebaikan di dalamnya. Sehingga puasa yang mampu membentenginya, mampu menjadi kendali, orang itu akan semakin mudah untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Tidur mah tidur secukupnya, habis itu tetap waktunya ada baca Quran, ada kerja, ada aktivitas, kerjakan. Ngaji bukan malah kendor, terus ditingkatkan. Saya sering bilang kalau Ramadan kita ngaji malah kita tambah Pak. Kajian tafsir Sabtu biasanya seminggu sekali, kita bikin setiap malam. Al-Quran baca kita tingkatkan terus, begitu seharusnya. Maka Ramadan Bapak dari sekarang, semoga Ramadan tahun depan harus lebih baik dari kemarin. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, la khaira fil qiraah. La khaira, tidak ada kebaikan. Fil qiraati, di dalam membaca Al-Qur'an. La tadabburo, yang tidak ada tadabbur fiha, di dalam qiraahnya. Ini penting Pak. Bapak
baca Quran rajin, ngejar khatam, bagus. Tapi kebaikan itu tidak merubah diri kita menjadi baik. Tetap baca Quran mah rajin, maksiat tetap jalan. Kenapa? Dia hanya kejar pahala lewat baca Quran saja dan dia tidak pernah ada tadabbur di dalamnya. Beda kalau ada orang baca Quran diiringi dengan tadabbur. Tadabbur itu apa? Dia kaji maknanya, dia angan-angan maknanya, sehingga dia membaca, bacaan itu akan berbekas di dalam hatinya, merubah dirinya menjadi pribadi yang bertambah baik. Makanya tasmi'an Al-Quran itu lama khatamnya. 9 tahun Pak kemarin khatam, yang akad subuh itu 9 tahun khatam. Kok lama? Iya, karena kita bacanya di tadabbur. Yang sudah aktif, orang muda coba apa pokoknya. Kita baca paling kadang 3 halaman, 4 halaman, paling banyak 5 halaman. Karena kita sendiri ingin tadabbur. Kita kaji beberapa ayat biar kita ada bekas yang nempel dalam hati kita. Kalau umpamanya ngejar khatam, saya sanggup Pak. Saya sanggup sekali duduk akad subuh umpamanya 1 juz. Ibu nyimak, sanggup saya Pak. Karena 1 juz saya hanya butuh waktu 20 sampai 30 menit. Cuman habis itu Bapak pulang nggak bawa oleh-oleh. Tadi kajiannya apa? Udah pokoknya baca terus saja. Nggak enak begitu Pak. Tapi kalau ada tadabburnya, hati kita itu ada bekas yang nempel. Pulang punya oleh-oleh, bisa merubah diri kita menjadi tambah baik. Itulah bacaan yang ada kebaikan. Bukan berarti nggak boleh baca doang, silahkan baca. Itu sudah mendapatkan pahala. Tapi kalau kepengen mendapatkan kebaikan, angan-angan, kaji juga maknanya. Maka ada tasmi'an, ada juga kajian tafsir. Kalau tafsir, pure, memang mengkaji maknanya. Makanya Bapak Ibu yang punya waktu seperti nanti rasakan sensasi kenikmatan di dalam majelis tasmi'ah. Jadi itu akan Bapak Ibu akan merasa nikmat. Nikmat gak Bu? Yang biasa ikut, nikmat gak Pak? Yang belum ikut kayak PRW nggak bisa ngerasain. Dia nggak pernah ikut, ikutnya kalau di Al-Farang doang. Begitu Pak, tafsir juga begitu. Semakin kita kaji tafsir, semakin kita penasaran. Ternyata begitu luas maknanya terkandung di dalam ayat itu. Tapi kalau kita cuma baca, nggak paham maknanya, nggak akan merubah menjadi baik pada diri kita. Ini yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Maka saya selalu sarankan Bapak Ibu ketika baca Quran, 1 halaman nih, 1 halaman berhenti. Lalu baca juga terjemahannya. Walaupun lewat terjemahan nggak apa-apa. Baca terjemahannya, pahami maknanya. Yang nggak paham baru silahkan tanyakan kepada ahlinya. Jangan diotak-atik sendiri, jangan dikira-kira sendiri. Sesat itu malah nanti. Jangan pula ditanyakan pada orang yang nggak ahlinya, malah ngawur jadinya. Nah begitu Pak, insya Allah dengan begitu Al-Quran menjadi nutrisi di dalam hati kita, menjadi hidayah dalam hati kita, dan yang pasti membuat kita bahagia. Orang yang sering-sering baca Quran, dia akan terjaga kebahagiaan hatinya. Sehingga dialah yang paling beruntung, paling bahagia di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.